Lucifer dan manusia sama-sama melakukan dosa pemberontakan. Tapi, kenapa Lucifer dan pengikutnya tidak bisa mendapatkan pengampunan lagi, sedangkan manusia masih bisa mendapatkan pengampunan? Apa yang menjadi alasan Tuhan tidak bisa mengampuni Lucifer dan pengikutnya? Simak video ini sampai tuntas, dan Anda akan mendapatkan jawabannya. Saudara, Tuhan sangat sedih dan kecewa dengan pemberontakan malaikat Lucifer. Sejak dibuangnya malaikat Lucifer ke bumi, Tuhan membutuhkan teman untuk bicara. Tuhan memerlukan sahabat, oleh sebab itu Alkitab berkata bahwa Yesus adalah sahabat kita. Karena Lucifer diciptakan lebih mulia melebihi malaikat-malaikat yang lain, maka untuk menggantikan posisi Lucifer, Tuhan harus menciptakan ciptaan yang lebih mulia. Maka, diciptakanlah manusia, yaitu Adam, yang merupakan ciptaan yang segambar dan serupa dengan Tuhan sendiri. Setelah Tuhan menciptakan Adam, Tuhan menciptakan seorang penolong bagi Adam, untuk menemani Adam. Dan Tuhan menciptakan Hawa, yang diambil dari tulang rusuk Adam, ketika Adam sedang tertidur. Setelah itu, Tuhan memberkati manusia, dan berfirman kepada manusia untuk beranak cucu dan bertambah banyak, untuk memenuhi bumi dan menaklukkan bumi. Dan Tuhan memberikan kuasa kepada Adam dan Hawa untuk berkuasa atas ikan di laut, burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Yang mana itu berarti, Tuhan memberikan kuasa atas seluruh ciptaan yang lain, baik itu yang ada di darat, laut, maupun udara. Tidak hanya itu, Tuhan juga memberikan manusia makanan dari segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Tuhan juga menumbuhkan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan berpesan kepada manusia, supaya tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, karena ketika manusia memakannya, maka manusia akan mati secara rohani dan terpisah dari Tuhan. Ketika Lucifer tahu bahwa Tuhan menciptakan sesuatu yang lebih mulia dibanding dirinya, maka Lucifer menjadi sangat marah. Lucifer yang dulunya menjadi malaikat yang paling mulia, namun setelah pemberontakannya terhadap Tuhan, Lucifer menjadi malaikat yang paling rendah. Lucifer yang dulu menjadi malaikat yang paling disayang Tuhan, kini menjadi malaikat yang dibenci Tuhan. Lucifer yang dulu menjadi malaikat terang, kini berubah menjadi malaikat kegelapan. Lucifer menjadi sangat marah, karena posisinya diambil alih oleh manusia. Lalu Lucifer merancangkan sesuatu, untuk membuat manusia jatuh ke dalam dosa yang sama, seperti yang dilakukan oleh Lucifer, yaitu ingin menjadi seperti Tuhan. Di antara semua binatang di darat, binatang yang paling cerdik adalah ular. Maka, Lucifer memakai ular, untuk membujuk Hawa. Dengan tipu dayanya, iblis memutarbalikkan perkataan Tuhan, untuk memancing Hawa. Iblis dalam wujud ular berkata kepada Hawa, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut Hawa kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada Hawa, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui, bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Iblis berusaha dengan berbagai cara, supaya manusia jatuh ke dalam dosa pemberontakan, yaitu ingin menjadi sama seperti Allah. Namun, ternyata Hawa memakan buah itu, bukan karena ingin menjadi seperti Allah. Namun Hawa memakan buah itu, karena Hawa melihat, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian.
Tidak hanya memakan buah itu sendirian, Hawa pun memberikan buah itu kepada pasangannya, yaitu Adam. Dan, pada akhirnya manusia pun jatuh ke dalam dosa yang sama, yaitu dosa pemberontakan terhadap Tuhan. Manusia melawan perintah Tuhan dan memakan buah dari pohon yang terlarang. Namun, ada hal yang membedakan antara pemberontakan Lucifer dengan pemberontakan yang dilakukan oleh manusia. Pemberontakan yang dilakukan Lucifer dan sepertiga malaikat itu dilakukan atas keinginannya sendiri untuk menjadi seperti Tuhan, tanpa ada paksaan dari siapapun. Sedangkan manusia memakan buah terlarang itu akibat dari godaan iblis, dan di hati manusia, tidak ada sedikit pun keinginan untuk menjadi seperti Tuhan. Oleh karena itulah, manusia masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat, diampuni dan diselamatkan. Sedangkan bagi iblis dan sekutunya, pintu pertobatan, pengampunan dan keselamatan sudah tertutup rapat. Oleh sebab itu, hari-hari ini, iblis dengan berbagai cara yang menggiurkan, mau membawa banyak jiwa untuk sebanyak mungkin memberontak kepada Tuhan, membuat perjanjian dengan iblis dalam hal kekayaan, kemewahan dunia, supaya nantinya manusia mengalami nasib yang sama seperti iblis dan sekutunya, yaitu terpisah selama-lamanya dari Tuhan. Kalau dalam dunia hukum, hukuman atas pembunuhan berencana, dengan pembunuhan yang tidak direncanakan tentunya berbeda. Pembunuhan berencana maksimal dijatuhi hukuman mati, sedangkan pembunuhan yang tidak direncanakan masih lebih ringan hukumannya dibandingkan dengan pembunuhan yang direncanakan. Manusia tidak pernah merencanakan untuk menjadi seperti Allah, tetapi manusia digoda iblis supaya melawan Allah. Oleh karena itu, manusia diberi kesempatan pengampunan, dan kesempatan pengampunan itu hadir melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudara, selama engkau masih hidup di dunia ini, engkau masih mempunyai kesempatan untuk bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu, dan Tuhan akan mengampuni segala dosa-dosamu dan menyelamatkanmu. Tidak hanya itu, Tuhan Yesus juga akan memberikanmu hidup yang kekal di surga bersamanya. Jika saat ini, saudara merasa hidup saudara jauh dari Tuhan, hidup saudara melenceng dari firman Tuhan, saudara terikat dengan dosa-dosa yang selama ini membelenggu saudara, dan membuat saudara jauh dari Tuhan. Sadarlah dan berbaliklah dengan segera kepada Tuhan apapun resikonya. Meskipun iblis selalu berkata kepada saudara, bahwa saudara adalah orang yang tidak layak diampuni, karena dosa-dosa saudara yang begitu besar. Namun segera tutup telinga saudara dari bisikan iblis itu, dan segera berbalik dan kembali ke jalan Tuhan. Percayalah, di ujung sana, Tuhan sudah menanti saudara untuk kembali ke dalam pelukannya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, ampuni kami, karena seringkali kami hidup dalam lumpur dosa. Seringkali kami jatuh dalam dosa pemberontakan melawan Engkau. Seringkali kami hidup menuruti keinginan dan godaan iblis. Namun saat ini juga, kami mau menutup telinga kami dari bisikan iblis yang selalu berkata kepada kami, bahwa kami tidak layak diampuni oleh Tuhan. Kami tidak mau mendengar perkataan dan godaan iblis lagi, kami mau berbalik dan kembali ke dalam pelukan Tuhan. Apapun resikonya, yang terpenting adalah kami sudah kembali ke tangan yang tepat, yaitu tangan Tuhan. Kami mau berkomitmen untuk setia sama Tuhan dan tidak tergoda lagi oleh kenikmatan dan kenyamanan sesaat yang ditawarkan oleh iblis. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib, sehingga kami yang seharusnya tidak layak menerima keselamatan itu, oleh karena kasih karunia-Mu, kami diselamatkan dan dilayakkan untuk memperoleh hidup yang kekal bersama-Mu di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat dan bisa mengubah hidup banyak orang, kamu bisa subscribe channel ini dan share video ini ke orang-orang yang kamu sayangi. Tunggu video kami selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati.